Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pangan sehat, aman dan bergizi serta demo masak dasar Desa Sidomulyo pada hari ini kami nyatakan dibuka. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu PJ Kepala Desa Sidomulyo serta perangkat desa. Yang kami hormati untuk acara kegiatan kita supaya berjalan lancar dari awal sampai akhir. Orang kata Allahumma hawwin 'alaina fi saharatil maut wa tajatan darwal afwal Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita semua panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua dapat menghadiri undangan kami dari pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pelatihan pangan sehat, aman dan bergizi. Dan
tidak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu dan kado yang menghadiri undangan kami pada hari ini. Yang pertama yang kami hormati, pada hari ini ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu pelatihan masak, kedua nanti kita akan ada demo masakan, dan mudah-mudahan hari ini semua bisa kita laksanakan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirupnya harus merek itu, makannya kuaci aja. Jadi itu aja nya, pokoknya ada asin-asin, gurih, sudah merasa kenyang. Minumnya sirup, ada yang sirup frozen, ada yang dari kandangan khusus. Maka harus itu juga sirupnya. Nah, kan, itu kan kayak menurut saya itu kayak memenuhi lah untuk kayak kriteria gizi seimbang pada ibu hamil. Ini belum kan itu ada mencukupi lah, mana proteinnya, kayak karbohidratnya belum ada yang itu. Nah, jadi kita kalau yang ada hormonal jangan, kita tuh harus memikirkan kita ini untuk makan berdua sama berdua jadinya. Kalau memikirkan seorang kan itu mas harus apa ya, tapi kan untuk perkembangan di dalam politik jadi. Nah, apalagi untuk yang misalnya yang ada masalah pada ibu hamil, itu bila mamanya menangis, sebenarnya dalam kandungan ini malah jadi joynya. Ibaratnya ada kalau pernah lama lihat foto ibu hamil, ada ini mamanya menangis, anaknya dalam perutnya yang menangis juga ada air matanya sama. Nah, artinya tuh kayak psikologis ibu hamilnya pokoknya perlu bahagia. Nah, jadi kan ada dari bapak-bapaknya, misalnya dari makan dengan cara dibawa, misalnya dia mau makan apa ini ke warung mana kita atau disuapin misalnya, itu kan perlu dukungan kayak jadinya makan. Ada ini makan aja kayak ada yang boleh makan. Nah, kalau kayak gitu lawan kan saat hamil ini biasanya makanan yang paling disukai bisa malah makanan yang pas mencium aja jadi paling gak suka. Jadi berarti kita nih kan kalau suaminya nih biasanya lebih suka yang itu kan apa yang jadi kayak salah benjer kan kita benjer apa karena jangan terlalu manis jangan kayak itu ya loh. Tapi kita kan merasa kita kan perubahan hormon misalkan, jadi kayak pemikiran kita lain sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu dan bapak-bapak. Mohon izin Bu PJ Kades. Mungkin sebagian sudah kenal ya. Tak sama kata saya. Ini gizi baru kita Puskesmas Tamban Catur, namanya Ibu Heni. Dan saya sendiri bidan desa Bandaraya, namanya Reni. Sama-sama I, mirip beda awal H dan R. Tidak ada sumber. Pada ibu hamil. Kenapa kami fokus pada ibu hamil? Karena pencegahan stunting itu sebenarnya yang viral ya Bu, 1000 HPK ya, dari hamil sampai balita. Cuman yang lebih bagus itu dari remaja. Makanya anak-anak sekarang di sekolah dikasih apa ibu-ibu? Pil tambah darah atau yang lebih dikenal dengan TBC. Mungkin kalau ada ibu-ibunya yang punya anak remaja sekolah, tolong dimotivasi supaya diminum ya. Karena itu salah satu usaha terdini untuk mencegah stunting. Gizi seimbang, apa itu gizi seimbang? Yang kata Ibu Heni tadi ya, makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan ibu selama kehamilan, yang jumlahnya pun sesuai dengan kebutuhan ibu itu sendiri. Nah, apa manfaat gizi seimbang dan apa kekurangannya? Ada yang tahu ibu-ibu apa manfaat gizi seimbang? Sama Bu Ulun kita tahu buat di bola kita sama-sama membaca, yaitu untuk pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan. Kenapa kok janin di dalam kandungan perlu gizi? Karena dia harus proses pembentukan apa ibu-ibu?
Yang paling penting otak, jantung, ginjal, paru-paru, bikin telinga, bikin hidung, kata Ibu Heni tadi bikin bibir. Yang kadang-kadang kalau nutrisinya kurang, amit-amit ya Bang Bayi Nauzubillah tadi bisa bibir sumbing. Ada tumbuh dan berkembang. Misalnya anak si A umurnya 8 tahun, anak si B umurnya 8 tahun. Cuman anak si A tinggi badannya dia 125 cm, sedangkan anak si B cuma 100, berarti dia kurang dari 25 cm. Itu udah terindikasi stunting, tapi belum stunting. Karena stunting itu tidak hanya dari pertumbuhan, perkembangannya pun harus dinilai. Kayak misalnya dia belum bisa bicara padahal temannya sudah, atau dia sudah bisa berjalan padahal temannya sudah. Banyak hal-hal yang harus diperiksa. Nah, ini kata Ibu tadi yang pakai kekurangan gizi salah satunya anemia. Anemia itu sangat berbahaya ya Ibu, karena bisa menimbulkan keguguran atau abortus atau lahir prematur. Bisa juga dia lahir normal tapi berat badan lahir rendah, atau biasanya kurang dari 2,5. Dipukul mau, dipakai nggak mau. Semangat pagi ya teman-teman ya. Semangat pagi. Aplaus dulu Bu. Semangat ya Bu. Sudah mau masak ini. Ya, ini dari penyuluh KB ingin menyampaikan sedikit informasi berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya yang kami hormati Ibu PJ, Bapak TA dari Kabupaten Pak Wiwi, kemudian Pak Ibu narasumber serta Ibu Kader Posyandu Kita Merah serta tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Bu, dari penyuluh KB kami memberikan dukungan penuh berkaitan dengan kegiatan pada hari ini, karena setani 3 uang dari BKKBN kami ingin memperkenalkan yang namanya program namanya DASHAT. DASHAT itu singkatannya dari Dapur Sehat Atasi Stunting. DASHAT, Dapur Sehat Atasi Stunting. Ya, di desa itu strukturnya sudah ada kepengurusannya. Jadi menu-menu yang disajikan pada hari ini, yang nanti setelah kita sampaikan ini adalah sampel produk untuk menu sehat atasi stunting. Jadi menu-menu yang penuh gizi, bergizi seimbang, penuh dengan zat-zat yang dibutuhkan untuk mengatasi stunting. Karena target sasaran kita untuk secara keseluruhan payung besar yang namanya stunting itu adalah keluarga yang berisiko stunting. Di tempat kita, pasangan usia subur pun itu berpotensi untuk melahirkan stunting. Jadi kita bersyukur nih, dari desa telah menyelenggarakan kegiatan yang sama untuk mensupport penurunan angka stunting di desa kita di Republik Indonesia. Luar biasa. Jadi Bu, keluarga berisiko stunting itu dari BKKBN menyampaikan dan berulang-ulang ada 4 kategori yang berpotensi untuk stunting. Yang pertama adalah pasangan usia subur atau catin. Mulai dari catin ya, calon pengantin. Dia belum punya bekal untuk mengarungi rumah tangga. Dia nggak tahu menu yang sehat itu seperti apa. Coba bayangkan kita dulu ya, waktu belum menikah, makanan sehat itu seperti apa kita juga mungkin tidak tahu. Yang kita jadikan acuan adalah ibu-ibu kita di rumah. Masak itu yang enak itu seperti apa, masakannya yang sehat itu seperti apa, mungkin kita tidak belajar dan berburu secara langsung. Baru hari ini kita dapat ilmunya. Nah, mereka calon pengantin ini perlu mengetahui menu-menu sehat itu seperti apa. Nanti pada saat istrinya hamil, nah ini lanjut ke tahapan yang kedua, ada ibu hamil.
ibu hamil itu diperlakukan seperti apa, asupan makanannya yang bergizi itu seperti apa, itu juga perlu diketahui. Kemudian lanjut yang ketiga adalah keluarga ibu yang nifas ya, ibu nifas. Ibu nifas itu punya perhatian khusus Bu. Kalau dokter ya Bu ya, kalau di tempat kita kan desa ya, ibu bidan ini yang paling tahu persis kebutuhan ibu hamil. Karena satu orang langsung ada 2 nyawa di dalamnya, ada janin. Kebutuhan nutrisinya harus tercukupi selain ibu dan si jabang bayi. Pada saat dia melahirkan, ibu nifas fokusnya terbagi 2. Bapaknya juga fokusnya terbagi 2. Di sisi lain harus merawat ibu yang baru melahirkan, itu perlu perhatian khusus. Dan yang kedua adalah bayinya. Sehingga kalau di kota itu ada dokter spesialis juga menangani anaknya. Nah, jadi menarik karena kita ingin dua-duanya sehat. Ada aspek-aspek psikologis yang pada saat dia lepas melahirkan, apa istilahnya baby blues. Itu dia stres Bu, karena dia merasa capek, dia merasakan sakit, dia merasa tidak ada yang memberikan dukungan. Ini macam-macam yang seperti ini itu mempengaruhi asupan nutrisi untuk si jabang bayi lewat asinya yang mungkin di bawah dari atau mungkin terindikasi beresiko stunting. Jadi secara continuity berkelanjutan, misalnya ya 3 bulan secara berturut-turut diberikan menu sehat, nanti pada saat penimbangan itu ada perkembangan, ada perbaikan gizi. Bu, ini yang hadir kan aduk-aduk kita semua. Saya titip pesan ya, dan ini mungkin tidak bosan-bosannya saya mengingatkan. Kalau misalnya kita menjelang 3 posyandu, tolong ingatkan tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, sanak saudara kita, tolong bagi yang punya balita, H-3 jangan dulu dikasih makanan-makanan yang aneh, makanan-makanan yang mungkin tidak biasa dia makan, atau minuman-minuman yang tidak biasa dia minum, karena dikhawatirkan menjelang posyandu dia diare, dia sakit. Betul ya? Nanti pada saat penimbangan di posyandu dia turun. Jadi sistem pencernaannya mohon maaf. Misalnya nih ya Bu ya, misalnya di rumah Bapak bawakan semangka, dia suka semangka, tapi mungkin kita lupa naruh di kulkas atau di tempat-tempat yang tertutup. Akhirnya dia terbuka dan layu. 2 hari misalnya udah layu, dipotong, anaknya mau dikasih makan, akhirnya dia mules dan dia diare. 3 minggu kita berjuang untuk anak kita tuh tumbuh kembangnya sehat, berat badannya naik, tinggi badannya bagus. Pada saat mau posyandu dia diukur dan ditimbang, dia turun. Itu khawatirnya seperti itu. Jadi kami mengingatkan, tolong kalau misalnya punya tetangga, punya saudara, punya keluarga, anaknya yang biasa rutin ke posyandu, 3 hari sebelum posyandu, tolong diingatkan untuk tidak dulu mengkonsumsi yang mungkin beresiko ya, dalam artian dijaga kesehatannya, jaga betul. Itu saja informasi dari saya. Nanti setelah ini kita akan belajar masak ya, belajar masak ini sehat. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang